implementasi taktik seperti apa yang pelatih inginkan taktiknya. Nah, pemain punya, kalau udah larinya bagus akan menunjang. Nah, terus 5 untuk mudah berotasi. Ya di futsal coba coach ngerasain sendiri lah kemarin. Passing, kalau habis passing diem nggak akan membantu tim banyak gitu. Ya jadi akan habis passing pindah rotasi, habis passing pindah rotasi. Nah ini jadi salah satu rangkaian kenapa lari itu sangat penting gitu. Teknik lari sangat penting bagi pemain. Ya tugas kita untuk mengarahkan mereka melakukan lari yang efektif dalam pertandingan. Oke, tujuannya untuk mengembangkan teknik lari yang benar dan selaras sehingga dapat berkonsentrasi pada berbagai komponen aksi dengan menggunakan latihan teknik. Contoh kita mau latihan dribbling, kan dari pelan kan awalnya. Pas kita dorong ada perubahan arah, pasti ada perubahan kecepatan. Itu udah, walaupun jarak cuma 3 meter tapi action larinya ini yang dibutuhkan nanti gitu. Itu butuh latihan khusus juga. Ya, jadi selaras sama teknik yang kita gunakan. Ya dribbling yang kelihatan bola nempel di kaki pun kalau lambat ya akan kejar juga sama lawan nanti. Ya kemarin udah coba tuh, yang di hari pertama dribbling, lawan mengejar dari belakang. Kalau kita lambat ya akan gagal dribblingnya. Tapi kalau dengan penggunaan lari yang efisien, akan membantu keberhasilan dribbling itu sampai ke target nantinya. Oke, lari yang efisien dalam futsal. Ya ini satu penekanannya ya, jarak horizontal, pusat gravitasi dari titik kontak kaki pada saat mendarat di lantai harus sesingkat mungkin. Ada yang paham maksudnya? Kan sering dilakukan nih, ya jarak horizontal. Jadi ketika kita lari, sentuhan dari bawah, pas mau naik lagi jangan tinggi. Jadi tek tek tek. Nah, jadi larinya tuh kayak jinjit gitu. Kayak jinjit jadi cepet. Tapi kalau kita jarak horizontalnya tinggi, jauh, jadi kayak lari slow motion jadinya gitu. Nah ini yang mau dilatih nanti di tim masing-masing. Jadi cepet. Nah jadi naik kita angkat kaki kita tapi sedikit aja, kayak jinjit. Nggak perlu kaki belakang sampai turun full juga gitu. Ya, ini yang bahas dengan jarak horizontal. Jadi titik kontak kaki kita pada saat mendarat harus singkat, cepet gitu. Nah irama gitu. Beda sama iramanya kalau beda kan? Jadi pertemuan sol kaki kita sama lantainya itu gitu, maksudnya di situ. Terus bentuk sudut pada betis relatif sekitar 90 derajat. Jadi pas ayunannya sekitar segini nih, 90 derajat kurang lebih segini. Pas ayunan angkatan itu 90 derajat. Jadi ada tekukan yang membuat ini lebih efisien. Ada yang kakinya dia kudulnya kurang kokoh, tinggi begini doang, ini lambat juga jadinya. Ya, jadi untuk tolakannya kurang power lah gitu, intinya gitu gampangnya. Ya, jadi dengan dia semakin agak rendah, tapi perkenaan dengan lantainya cepat, nah dia larinya akan cenderung lebih cepat. Ya, ini contoh buat kalau bicara di atletik kayak lari jarak pendek lah, sprinter lah penggunaannya. Kalau dari jauh kan cenderung lebih tinggi kan, nah, sudutnya nih hampir 90 derajat gitu. Hampir lebih dari 90. Hampir mau ke 180 bahkan kayak flat gitu. Tapi kalau di sprint dia agak condong ke 90 derajat. Ini cara teknisnya lah. Terus lari efisien dalam permainan futsal adalah kombinasi gerakan antara kaki dan lengan. Jadi ayunannya bagaimana? Ayunan kaki dan lengan ini selaras gitu. Ya. Jadi kita harus biarkan dari pemanasan ini teknik seperti ini. Ya jadi sambil kita belajar juga, kita amati pemain kita kasih contoh dalam slow motion aja gitu. Mungkin kita nggak punya kecepatannya, tapi kita tahu tekniknya yang benar. Jadi ayunan kaki kanan ketemu tangan kiri, ya. Karena pada dasarnya kita nggak usah diajarin pun lari akan melakukan lari itu, cuman keseimbangannya kita perlu perhatikan supaya ada peningkatan dari kecepatan tadi. Target kita punya target meningkatkan kecepatan si pemain. Kemudian teknik larinya, terus cara kita untuk berlari dan bertukar dengan satu tim terdekat. Ini model rotasi lah. Habis passing,
teman masuk saya keluar, teman keluar saya masuk. Itu bentuk pertukaran posisi ya dalam situasi permainan. Terus posisi tubuh yang benar selama transisi ya. Dalam perpindahan itu bagaimana sambil lari kita tetap bisa melihat bolanya. Jangan sampai saya passing ke sana, badan saya ke sana, saya udah kehilangan pandangan dari bola. Nah ini yang nggak boleh dalam permainan futsal nih. Setiap saat sebisa mungkin sambil lari kita mau ke depan atau ke gawang lawan, tapi kita bisa melihat perubahan bola. Kalau tiba-tiba bola ke kita lagi, kita siap. Kalau ternyata ini bolanya dirubah arahnya ke teman saya di belakang, saya tinggal merubah badan. Sambil lari, tetap sambil lari, tapi sambil melihat. Nah ini yang dibilang efisien dalam permainan futsal. Jadi jangan habis passing asal lari aja, atau di passing dia nggak siap. Ya kita harus jeli juga nih dalam menguasai pemain kita nih, bagaimana cara berlarinya. Terus ya antisipasi pada pergerakan. Ya jadi melihat dari pergerakan teman, penyesuaian dan lawan juga. Ya karena tujuannya adalah ketika kita menyerang, kita harus menghindari lawan, menjauhkan diri sejauh mungkin dari penjagaan lawan. Tapi kalau ada lagi defense, sebisa mungkin kita mendekati lawan, menutup ruang geraknya. Ini prinsip dasarnya lah, antisipasi pada pergerakan. Ketika menyerang bagaimana, ketika defense bagaimana. Ini teori-teori ini lah, teknisnya gitu, ya. Betul udah dilakukan. Cuman karena kita ya karena pengalaman aja gitu kita lakukan, nggak ada penjelasan secara teknisnya gitu, detailnya. Ya, ini di sini disampaikan seperti itu, ya. Jadi kita tahu kenapa kita suruh pemain kalau nyerang, melebar, cari ruang. Nah, caranya ini supaya menggunakan lari yang efisien. Oke, komponen pada teknik berlari ada koordinasi, terus berlari relax itu harus santai ya, nyaman gitu, jangan tegang. Kondisi badan jangan tegang gitu. Terus tegak, yang tadi tegak, ya. Sama keempat adalah berlari tegak sama dengan berlari ringan. Ya, ini penting untuk lari yang efisien. Jadi jangan sampai larinya begini, nunduk, terlalu nunduk atau terlalu busung. Nah, ini juga akan menghambat kecepatannya nanti nggak efisien gitu, ya. Kelima ada fleksibilitas. Ya, fleksibilitas adalah kemampuan kita fleksibel dalam situasi langkahnya, misalnya yang biasa cuma bisa segini kita bisa arahkan lebih jauh, fleksibel. Ke samping langkahnya lebih lebar misalnya. Nah ini fleksibel. Mau ke kanan mau kiri lebih fleksibel kakinya. Ya. Terus terakhir ada kelincahan. Karena perpindahan dalam jarak yang pendek. Kayak agility lah perpindahan. Dalam jarak pendek dia bisa melakukan dengan baik. Karena di futsal banyak situasi perubahan arah tadi itu. Lagi kita lurus sini, tiba-tiba ke sana. Ini bagian dari kelincahannya.